pemirsa yang ada di rumah, senang sekali tentunya saya Jus Mahendra bisa kembali lagi menyapa pemirsa yang ada di rumah masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Aziz sekarang ada di SMK Negeri 1 Kota Pekalongan, di mana tepat banget nih seperti topik ataupun tema yang akan kita bahas hari ini, menciptakan lingkungan yang sehat di sekolahan. Nah, di samping Aziz, ini ada teman-teman ataupun siswa-siswi pradana ataupun tim pramuka dari SMK Negeri 1 Kota Pekalongan. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, ini dengan siapa nih? Halo, kenalin nama aku Dani Setiawan dari Pradana dari SMK 1 Kota Pekalongan. Oke, panggilnya Dani ya berarti ya? Dani rambutnya bagus ya? Salfok sama rambutnya. Kalau yang ini siapa? Nama saya Cahaya Diva, biasa dipanggil Cahaya. Cahaya ya. Kita joget bersama-sama. Cahaya, Cahaya. Mereka speechless ya. Oke, Dani sama Cahaya ya. Kalau boleh tahu kalian kelas apa, jurusan apa? Kalau aku dari jurusan perhotelan, tepatnya kelas 11. 11 perhotelan. Kalau kamu? 11 busana. 11 busana, luar biasa sekali. Oke, seperti tadi yang sudah Kak Aziz sampaikan, Kak Aziz di sini lagi ngebahas tentang pentingnya lingkungan sekolah yang bersih dan juga sehat. Menurut kamu SMK Negeri 1 Kota Pekalongan sudah menerapkan itu belum? Menurut saya pribadi sih, dari sekolah SMK itu udah menerapkan sistem itu, lingkungan bersih yang sehat. Oke, contohnya dari siswa-siswinya harus membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi santai, relax ya. Dani grogi sampai rambutnya lurus pemirsa. Iya. Kalau Cahaya, lu jangan ketawa-ketawa Cahaya ya. Lu belibetan, ronggong gitu ya. Oke, kalau Cahaya sendiri menurut saya di sekolahan sudah menerapkan pola sekolah sehat belum sih? Sudah. Apa contohnya sayang? Ya kayak kerja bakti gitu di Jumat pagi, terus ada lagi mungkin? Terus juga biasanya ada masukan dari guru-guru wali kelas buat membersihkan kelas gitu ya. Kemudian juga biasanya kalau mamanya di sekolahan itu ada jadwal piket juga gitu ya. Kemudian kalau mamanya kita lihat juga di sekolahan ini sini juga ada cuci tangan gitu ya pemirsa ya. Berarti indikasi bahwa sekolah ini sudah menerapkan sekolah bersih dan juga sehat ataupun pola sekolah yang bersih dan juga sehat. Kemudian ya Kak Aziz ke Cahaya dulu. Menurut saya ya ketika sekolah tersebut sudah menerapkan pola sehat gitu, manfaatnya apa yang kamu rasakan sebagai siswa? Ya lingkungan jadi nyaman gitu untuk nyaman ya, jadi nggak pengen pulang ya. Kak biasanya kan kalau mamanya anak-anak organisasi gitu pulangnya sampai malam gitu, relate nggak sih? Relate sih. Relate ya, relax apa relate? Relate ya, nyambung gitu kan ya. Terus ada lagi nggak apa manfaatnya selain nyaman? Ya jadi kayak pas belajar itu nggak kayak biasanya kan kalau kotor baunya nyengat gitu ya, mengganggu pembelajaran gitu ya. Oke, kalau Dani sendiri menurut lo gimana Dan? Kalau mamanya manfaat apa sih yang kamu rasain ketika sekolah itu sudah menerapkan pola sekolah yang baik dan juga sehat? Ya seperti Kak Cahaya yang bilang tadi, kita tuh lebih relax buat belajar, bisa fokus sama materi yang diberikan sama guru gitu. Gitu ya. Oke. Tapi kamu penasaran nggak sih kalian berdua penjelasan dari ahlinya gitu kan ya, perihal tentunya tentang menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Penasaran? Penasaran. Kita lihat ke kamera situ bareng-bareng, nanti kita bilang check it out bersama. Oke? Hitungan 3 dulu dari sekarang. 3, 2, 1. Check it out. Jadi lingkungan sekolah yang sehat, nyaman dan juga bersih memiliki banyak manfaat bagi anak didik dan warga sekolah pada umumnya. Lingkungan yang sehat merupakan suatu keharusan yang dicapai ataupun yang diharapkan dari sekolah sehat itu sendiri agar anak menjadi sehat dan terhindar dari penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Kondisi sekolah yang tidak sehat dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan merupakan ancaman bagi anak didik, warga lingkungan sekolah dan khususnya juga pendidik, karena dapat mengganggu kesehatan pada warga sekitarnya dan juga bisa gangguan kesehatan itu merupakan salah satu penyakitnya adalah penyakit yang menular
antara lain demam berdarah, TBC, cacingan, diare, dan sebagainya. Jadi program Sekolah Sehat bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan aman, dan juga berkualitas bagi siswa dan warganya. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar, optimal, serta meningkatkan prestasi anak, dan juga para pendidik semakin meningkat dalam mengajarkan pendidikannya kepada warga sekolahnya. Definisi lain dari sekolah sehat adalah sekolah yang bersih, rindang, indah, dan sehat, hijau, dan sebagainya. Peserta didik dan warga sekolahnya sehat dan bugar, serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Contoh ataupun salah satu yang menjadi tolak ukur adalah kita bisa mengambil acuan ya, dalam hal ini adalah acuan yang dipakai di kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1429 tahun 2006, yaitu tentang pedoman pelaksanaan kesehatan lingkungan sekolah atau sekolah sehat. Jadi beberapa faktor ataupun persyaratan menjadi sekolah sehat itu banyak sekali, namun beberapa hal yang bisa kita sampaikan memang ada 12 item ya. Salah satunya adalah sebagai contoh, ketika sekolah itu sebagai salah satu contohnya adalah sekolah secara fisik memenuhi kriteria dari sekolah sehat itu sendiri. Contohnya adalah sekolah-sekolah yang kita kerjasama dengan beberapa program, antara lain program kesehatan lingkungan dan gizi, dan juga program yang lain. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan salah satu pengawas SMK Capdin 13. Salah satunya adalah membawahi pengawas di SMK Negeri 1 Kota Pekalongan ini. Di samping Aziz sekarang sudah ada Pak Nur. Assalamualaikum Pak Nur, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Masya Allah, ini Pak Nur kayaknya lupa sama Aziz ya. Dulu waktu Aziz SMK itu masih jadi kepala sekolah di SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Ya Pak Nur ya, ingat nggak Pak Nur? Dulu sama Bu Nur gitu, Pak Salafuddin. Iya benar banget. Oke, luar biasa. Sehat ya Pak Nur hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sehat, kemudian bisa mengawasi seluruh SMK yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Pak Nur, tapi hari ini Aziz ingin ngobrol perihal tentunya tentang bagaimana sih cara menerapkan pola sekolah yang sehat itu. Nah, ini ada pertanyaan nih buat Pak Nur nih. Apa saja sih Pak Nur bisa dijelaskan nggak pola hidup sehat di sekolah itu seperti apa gitu? Ya, pola sehat yang ada di SMK, SMK itu memang SMK itu ada prakteknya. Nah, jadi untuk pola sehat itu tidak hanya seperti di SMP dan SMA saja, jadi di kelas saja, tetapi kalau di SMK itu kan ada ruang prakteknya. Ya, ruang prakteknya terutama kan kalau yang namanya praktek itu ya harus berpola bersih, sehingga itu menjadi persyaratan utama di istilahnya mata pelajaran produktifnya. Kemudian pola sehat di sekolah juga adanya pembiasaan dengan hidup sehat, misalnya dalam event-event tertentu atau ada acara istilahnya Jumat bersih, itu diantaranya ya ada kegiatan itu, ada Jumat bersih. Di samping itu juga nanti ada program bulanan yang biasanya bekerja sama dengan puskesmas yang biasanya selalu memfasilitasi tentang kondisi anak itu, terutama di dalam kesehatannya. Jadi itu. Kemudian berikutnya barangkali
hal-hal lain yang berkaitan dengan pola hidup yang bersih juga tetap disampaikan oleh Bapak Ibu guru masing-masing. Terutama mungkin pada saat akan memulai pelajaran biasanya guru itu akan meneliti tentang lingkungannya sehingga nantinya pada saat pembelajaran itu nyaman karena ruangannya itu sudah bersih sehingga nanti tidak ada pengaruh lagi terhadap kesehatan anak itu. Kalau sudah bersih otomatis kan jalannya untuk KBM. jalan KBM akan Enak. lebih enak, lebih menyenangkan, lebih nyaman. Luar biasa ya. Jadi salah informasi bahwa di seluruh SMK sudah menerapkan itu semuanya gitu ya untuk menerapkan pola sekolah yang sehat. Kemudian Pak Nur, kalau boleh tahu nih, apa saja sih tentunya persyaratan agar sekolah tersebut bisa dikategorikan sebagai sekolah yang sudah menerapkan pola sehat seperti itu? Sekolah dengan pola sehat mungkin ada beberapa hal, tentunya berkaitan dengan jumlah WC itu juga menjadi persyaratan. Betul. Jadi berapa jumlah WC yang diperlukan dengan jumlah anak sekian itu harus ada persyaratan sehingga jangan sampai pada saat tertentu anak misalnya harus waktu ke WC ternyata WC-nya penuh semua. Betul. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi dengan itu maka paling tidak meminimalisir bahwa kalau terjadi kelambatan anak masuk ke WC itu kan bisa menyebabkan penyakit satu itu. Kemudian berikutnya karena memang di sini itu ada produk tentang prakteknya itu tentang boga, juga pada saat praktek ya otomatis itu tidak hanya bersih saja tetapi higienis juga karena salah satu program kalian atau 2 program kalian itu ada yang menghasilkan makanan itu kan harus bersih. Betul. Apabila mau disantap oleh pengguna itu harus bersih. Jadi pada saat praktek pun dilakukan itu. Apalagi di SMK itu kita kenal dengan ada istilahnya kompetensi yang mengatakan bahwa ada pembelajaran K3. Jadi kebersihan dan kesehatan itu ada persyaratannya untuk dipelajari sebelum anak itu masuk ke prakteknya itu ada. Jadi ada K3 itu juga sudah diterapkan di situ. Jadi anak harus mengerti bagaimana hidup bersih dan hidup sehat sehingga apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita itu ya otomatis akan berkiblat pada K3 itu. Jadi jangan sampai anak itu berbuat tetapi nanti bisa menyebabkan lingkungan itu menjadi kotor. Jadi itu, jadi yang diutamakan pada saat praktek itu ya kebersihan itu sehingga nanti dengan pola hidup bersih maka apa yang dihasilkan kemudian nanti kebetulan akan dimakan oleh pelanggannya ataupun diuji coba oleh teman-temannya atau gurunya itu tidak berbahaya gitu ya karena higienis gitu. Karena higienis. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Nur untuk kesempatannya ya. Ini edukasi juga tentunya untuk kita semuanya. Buat pemirsa yang ada di rumah juga kalau mau penasaran nanti kita akan dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Oke, kita langsung aja lihat di sana. Check it out. Jadi PHBS di sekolah atau sebuah singkatan itu ya, jadi program hidup bersih dan sehat. Jadi merupakan sebuah program kegiatan yang mendayagunakan siswa, guru dan warga sekolah di lingkungan sekolah untuk mengadakan sebuah kegiatan berupa kegiatan yang hubungannya dengan perilaku hidup bersih dan sekolah untuk khususnya warga di lingkungan sekolah. Pola-pola hidup yang diajarkan dalam PHBS ini sebenarnya banyak sekali, namun kita garis bawahi saja bahwa ada 7 yang perlu menjadi tolak ukur di warga sekolah di sekolah tersebut. Yang pertama adalah dibangunnya di kebiasaan buang sampah pada tempatnya. Jadi buang sampah ini kita tentunya ada juga program yang namanya program 3R, jadi reduce, reuse, dan recycle. Harapannya adalah masyarakat sekolah khususnya anak didik
terbiasa buang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah CTPS. Jadi itu singkatan lagi, sebuah singkatan cuci tangan pakai sabun. Dibiasakan pada siswa ataupun juga masyarakat lingkungan sekolah, khususnya di dalam sekolah itu sendiri, adanya kegiatan cuci tangan pakai sabun. Jadi ada sebelum makan ataupun sebelum masuk kelas dan juga setelah pulang sekolah diadakan kegiatan yang namanya CTPS. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan jamban yang sehat dan bersih, dan tentunya ini adalah sebuah kegiatan yang tidak hanya di sekolah tapi juga kegiatan yang dilaksanakan setiap hari yang tidak menutup kemungkinan juga di rumah. Kemudian yang keempat adalah olahraga yang teratur dan terukur, dan yang kelima adalah ini menjadi sebuah kebiasaan lagi adalah tidak merokok, yang tentunya kita juga tahu semua sekarang di kota Pekalongan khususnya adanya sebuah istilah KTR ya, jadi kawasan tanpa rokok, apalagi di lingkungan sekolah tentunya sangat dilarang sekali adanya kebiasaan merokok, jadi dilarang merokok di wilayah atau lingkungan sekolah. Kemudian yang ke-6 yaitu menimbang berat badan ataupun mengukur tinggi badan setiap bulan. Ini kegiatannya juga kolaborasi biasanya dengan gizi dan juga kesehatan yang lain. Dan yang ketujuh, pola hidup yang ketujuh di sekolah yaitu adalah memberantas jentik nyamuk ya. Jadi kegiatan yang sering kita dengar yaitu adanya PSN. Jadi PSN 3+ yang lebih fokusnya, jadi dibiasakan siswa ataupun warga sekolah adanya kegiatan minimal seminggu sekali adanya pemberantasan sarang nyamuk dengan berupa kegiatan bersih-bersih 3M, yaitu mengubur, menguras, dan membersihkan, dan juga menggunakan abratisasi. Ya, jadi kembali lagi tadi yang disampaikan di awal terkait acuan yang kita pakai sebagai dasar untuk kategori sekolah dikatakan sekolah sehat, yaitu dalam Permenkes tadi nomor 1429 tahun 2006 tentang pedoman kesehatan lingkungan sekolah, ada 12 faktor yang perlu dinilai, yaitu ada lokasi, konstruksi bangunan, ruang bangunan, kualitas udara ruang, kemudian pencahayaan, ventilasi dan juga kebisingan, kemudian pula fasilitas sanitasi sekolah, sarana olahraga dan ibadah, dan juga halaman bebas jentik nyamuk, dan juga perilaku dari warga masyarakat sekitar. Persyaratan yang 12 itu kita dari pertama adalah lokasi, tentunya kita secara umum lokasi sekolah harus yang bersih, khusus lagi adalah jauh dari TPA atau tempat pembuangan sampah akhir, dan juga bebas bencana ya, atau sekolah rawan bencana harus bebas bencana. Kemudian sekolah itu juga secara lokasi harus jauh dari saluran umum tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Kemudian yang kedua tentang konstruksi secara umum, kita tahu bahwa atap, kemudian bangunan yang lain juga langit-langit, dinding juga harus kuat secara umum dan juga bersih. Kemudian untuk ruangan bangunan banyak sekali ya, salah satunya adalah ruang kelas, ya juga ada beberapa ruang lain. Secara umum siswa harus dalam hal ini kelas memang harus syarat yang diperuntukkan adalah minimal paling tidak dalam satu kelas maksimal 28 siswa, atau dalam sebuah perhitungan itu kira-kira satu kelas itu atau satu siswa ukurannya adalah 1,75 meter persegi. Artinya apa? Artinya bahwa satu kelas maksimal dengan ukuran 7 kali 8 berarti paling tidak 28 siswa. Itu salah satu contoh yang untuk syarat ruang bangunan. Kemudian untuk yang kualitas udara ruang, tentunya ruangan ya tidak boleh berbau ya, dalam hal ini berbau yang menyengat, kemudian juga bersih atau bebas debu. Kemudian yang ketiga tadi kawasan atau ruangan bebas rokok.
Halo, buat pemirsa yang ada di rumah, kita sudah berpindah, tapi masih bukan pindah lokasi, pindah tempat gitu kan ya. Dan di belakang Aziz ini ada piala-piala penghargaan luar biasa dari SMK Negeri 1 Kota Pekalongan. Tepuk tangan dong ya. Dan di samping Aziz juga sudah ada Waka di SMK Negeri 1 Kota Pekalongan. Kita kata lantar beda dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas Dengan Ibu Aziz. siapa? Dengan Ibu Titi. Ibu Titi, Grace padahal udah Aldi. kenal. Iya. Ibu Titi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kenapa ya kalau mamanya ibu kepala sekolah, ibu guru itu kayaknya adem gitu ya, begitu lemah ya? lembut, Oh, ayu gitu. gitu. Ya. Makanya awet muda ya Bu Gitu ya. ya? Guru-guru ya. Alhamdulillah. Ini kayak Bu Titi juga lemah lembut banget. Oke, Bu Titi, tapi di sini Aziz lagi ngebahas tentang pola sekolah yang sehat seperti itu. Ini kan sangat tepat sekali ya, apalagi di SMK Negeri 1 Kota Pekalongan ini kan di daerah rawan rob gitu kan, di mana tempat tinggal saya juga Keramat Sari. Saya juga terdampak Bu, makanya saya gitu pindah ya? ke Batang. Iya. Iya. Tapi ini kalau kita lihat di sini tetap bersih, kemudian juga udaranya juga bagus gitu kan ya. Pasti otomatis kan berkat pola dari para guru sekolah ya, yang untuk ibaratnya agar anak-anak para siswa-siswinya juga pada betah di sini, walaupun ini terdampak akan rob terkadang gitu ya. Nah, Bu Titi, Aziz pengen tanya sama Bu Titi ini, apa sih Bu Titi yang dimaksud dengan sekolah sehat itu gitu? Baik Mas Ayes, akan saya coba untuk menjawab apa yang ditanyakan Mas Ayes ya. Untuk sekolah sehat itu adalah sekolah yang menciptakan suasana nyaman untuk siswanya, baik siswanya sendiri maupun gurunya, baik pada saat belajar, karena sekolahnya rindang, bersih, kemudian sehingga anak-anak belajar nyaman. Seperti tadi yang dikatakan Mas Ayes bahwa sekolah SMK 1 itu termasuk daerah yang rawan kena rob, tapi alhamdulillah saat ini untuk SMK Negeri 1 Pekalongan itu sudah menanggulangi ya. Sudah menanggulangi untuk itu dengan bisa dilihat di sekeliling Betul, sekolah ini ini sejuk gitu loh, bersih udaranya, gitu, kemudian pemirsa. penghijauan dan sebagainya. Betul. Seperti itu sehingga anak-anak pun juga belajar di sini nyaman. Kemudian pola hidup bersih, pola hidup sehat juga kita tanamkan ke anak-anak melalui pembiasaan dengan memanfaatkan sampah-sampah, atau misalnya seperti bisa dilihat botol-botol bekas le mineral gitu, jadi kita daur manfaatkan ulang untuk gitu pot-pot untuk membuat sekolah ini semakin bersih, semakin sehat. Begitu. Luar biasa. Ini nyata ya pemirsa ya, kalau mamanya tidak ada orang-orang hebat, nggak mungkin sekolah ini akan bisa senyaman ini gitu ya Bu Titi ya. Kemudian Bu Titi, kalau kita berbicara tentang PHBS di sekolahan, apakah di SMK Negeri 1 SMK Negeri 1 Kota Pekalongan ini sudah menerapkan gitu? SMK 1 sudah menerapkan PHBS, artinya kita dari siswa, kemudian dari guru dan semua elemen masyarakat di SMK Negeri 1 Pekalongan itu sudah bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan itu dengan cara tadi ada kegiatan Jumat bersih, kemudian ada piket kelas, ada kegiatan jalan sehat di saat hari Jumat bersih itu tadi, sehingga kita mencoba tidak hanya bersih badannya, tetapi jiwanya kita ada senam lagi, itu penting, Bu ada Titi. senam tiap Jumat seperti itu juga, sehingga kita mengharapkan bahwa anak-anak itu di sekolah sini itu seperti suasana yang di rumah nyaman. Betul, gitu. dan bahagia. Kalau bahagia kan otomatis para siswa-siswinya untuk mengampu pendidikan itu gampang gitu ya masuknya. Bu Titi, terima kasih banyak untuk waktunya, sharing sessionnya hari ini. Buat pemirsa yang ada di rumah juga, kalau mamanya penasaran penjelasan secara detailnya tentang PHBS di sekolah seperti apa itu bagaimana, kita saksikan yuk penjelasan dari narasumber kita. Bu Titi, nanti lihat ke kamera situ, nanti tunjuk bersama Aziz, bilang check it out bersama ya. Oke, hitungan 3 dari sekarang. 3, 2, 1, check it out. Jadi persyaratan berikutnya yaitu tentang pencahayaan, ventilasi dan juga kebisingan. Jadi secara umum pencahayaan dalam hal ini dalam sebuah ruangan, khususnya ruang kelas yang mana siswa dan guru ada sebuah pembelajaran di situ, ya secara umum pencahayaan di kelas tidak menyilaukan bagi siswa ataupun guru. Kemudian secara umum juga dapat membaca buku dengan jelas tanpa adanya bantuan pencahayaan buatan. Kemudian untuk yang ventilasi, bahwa secara umum tiap ruang itu dalam hal ini adalah rumusnya ataupun syarat minimal ventilasi atau sebuah sirkulasi udara
minimal adalah 10-20% dari luas lantai atau luas atap. Itu secara umum ruang kelas dan beberapa kelas yang lain. Adapun khusus untuk toilet memang harus lebih, karena memang toilet ruangannya biasanya berisiko bau, makanya dia luasnya lebih, khusus ventilasinya minimal 30%. Kemudian untuk kebisingan secara umum pada siswa dalam hal ini adalah tidak adanya keluhan, ya, siswa tidak mengeluh ketika di ruangan itu terjadi kebisingan, maka secara umum siswa tidak ada keluhan untuk dikatakan bising. Namun secara ukuran dalam sebuah perhitungan di alat itu ada yang namanya desibel, jadi minimal paling tidak kebisingan dalam ruang itu maksimal adalah 45 desibel. Kemudian yang berikutnya yaitu yang ke-8 tentang fasilitasi sanitasi sekolah, ya. Bahwasanya secara umum ada 4, yaitu tentang air bersih, ya, kemudian toilet, dan juga saluran pembuangan air limbah, dan juga tempat sampah. Jadi air bersih paling tidak secara umum kebutuhan anak ataupun petugas didik atau dalam ini guru adalah airnya adalah secara umum bersih dan juga cukup untuk aktivitas satu hari. Secara fisik air memang bersih, dalam hal ini soal persyaratan secara fisik ada 3, yaitu air bersih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Itu secara umum secara fisik. Itu tentang air bersih. Kemudian untuk toilet, nah ini juga penting. Jadi toilet ataupun kamar mandi ataupun WC itu memang ada perhitungan tersendiri. Jadi ketika perhitungannya adalah perbandingannya antara siswa dan siswi atau anak laki-laki dan perempuan. Jadi ketika satu kamar mandi atau WC itu paling tidak untuk anak laki diperuntukkan untuk anak laki-laki 40, sedangkan untuk anak perempuan atau siswi putri adalah 25. Artinya satu kamar mandi berbanding 25 untuk putra, satu kamar mandi berbanding untuk 40 siswi. Kemudian untuk sarana pembuangan air limbah bahwa secara umum tidak mencemari lingkungan, jadi ada juga terpisah dengan limbah air hujan. Jadi dibuat sedemikian rupa agar halaman fasilitas tadi air limbahnya tidak mencemari halaman sekolah. Kemudian tempat sampah secara umum secara spesifik juga harus punya atau memiliki tutup. Kemudian juga yang ke-9 tentang sarana olahraga dan ibadah juga harus ada sebagai prasyarat ataupun faktor yang memenuhi di 9 sarana faktor syarat sekolah sehat tadi. Kemudian ke-10 adalah halaman. Jadi dibahas juga di awal tentang halaman yang bersih dan juga tempat parkir ada, dan juga untuk bisa tempat upacara. Juga yang lainnya adalah adanya saluran air hujan. Jadi air hujan jangan sampai mengenangi ketika terjadi hujan mengenangi halaman, karena dibikin untuk saluran tersendiri biar airnya lancar dan tidak mengenangi halaman sekolah itu sendiri. Kemudian bagaimana bila di halaman ada tanaman? Tidak masalah, yang jelas tanaman dibuat sedemikian rupa agar tetap rapi dan bisa untuk menambah hijau halaman. Kemudian yang ke-11 yaitu tentang bebas jentik nyamuk. Jadi salah satu syarat sekolah sehat adalah jentik nyamuk yang ditemukan adalah 0. Artinya apa? Artinya semua ruangan ataupun tempat yang berpotensi adanya genangan air tidak ditemukan adanya jentik nyamuk. Khusus dalam hal ini adalah jentik nyamuk Aedes aegypti. Jadi kalau istilah di kami adalah indeks komunitas indeks Aedes aegypti adalah 0. Benar-benar jentik nyamuk dalam air ataupun air yang ada di sekitar lingkungan itu tidak ditemukan. Khususnya dalam ini adalah air bersih. Kemudian yang ke-12 tadi yang terakhir adalah perilaku. Jadi sekali lagi ketika semuanya fasilitas ada, tempat-tempat ada bersih, namun perilaku belum mendukung, juga sekolah belum bisa dikatakan sekolah sehat. Makanya ketika perilaku yang lebih mendukung adalah perilaku yang sehat juga sangat berpengaruh dalam faktor sekolah sehat tadi. Yang mana tentang sehat tadi adalah seperti kita ketahui bersama bahwa sekolah atau lingkungannya
adalah bebas asap rokok. Artinya memang sekolah adalah sekolah kawasan tanpa rokok. Tidak diperbolehkan adanya rokok di sekolah. Kemudian khusus tentang anak sekolah ataupun siswa didiknya sendiri, secara personal hygiene ya, ataupun kesehatan diri dari anak sekolah, apalagi gurunya ya, itu paling tidak anak sekolah, anak didik adalah berkuku bersih atau pendek dan tidak panjang ya, bersih dan sehat. Kemudian ketika kebiasaan yang lain adalah CTPS tadi ya, cuci tangan pakai sabun, bahwasanya siap siswa sebelum masuk sekolah adanya cuci tangan pakai sabun adalah kegiatan sehari-hari, yang mana memang cuci tangan pakai sabun ini adalah hubungannya dengan fasilitas, bahwasanya setiap kelas harus ada fasilitas cuci tangan pakai sabun, minimal paling tidak 2 kelas ada tempat 1 cuci tangan pakai sabun. Jadi perlu kami sampaikan sekali lagi, tambahan lagi bahwasanya adanya sekolah sehat ini, harapan kami semua adalah selain untuk menjadi semakin sehatnya sekolah, adalah semakin semangatnya anak didik dan juga warga sekolah di lingkungan sekolah tersebut untuk meningkatkan prestasinya, sehingga sekolah sehat, walaupun secara fisik sekolahnya sehat dan juga anak didiknya, warga sekolahnya, lingkungannya juga sehat. Semakin sehat sekolahnya, anak-anak juga semakin meningkat prestasinya. Guru dalam mengajar juga tambah semangat untuk menambah semangatnya anak didik dalam menimba ilmu dan juga memperoleh pendidikan yang lebih baik berikutnya.